Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul, Mari saya perkenalkan dengan keluarga saya. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga, berbunyi, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Keterangannya demikian. Adalah mudah untuk merasa kasihan pada diri sendiri saat Anda menggunakan kursi roda sebagai seorang yang lumpuh. Merasa sedih dan tidak berharga biasanya merupakan hal yang hampir normal bagi saya. Untungnya sekarang ini merupakan pengecualian yang jarang terjadi. Pada hari-hari ketika saya merasa perlu untuk diberi semangat, pembawa surat biasanya mengantarkan surat dari salah satu anak-anak saya yang membuat saya menjadi baik kembali. Bagaimana atau mengapa saya mulai mensponsori anak-anak masih menjadi misteri bagi saya. Sekarang saya tidak bisa membayangkan tidak melakukannya. Filipa adalah anak pertama yang saya sambut di keluarga saya. Dia tinggal di Filipina bersama orang tua dan 7 saudara kandungnya. Ayahnya bekerja di pabrik perkebunan gula, sedangkan ibunya, selain menjadi ibu penuh waktu, adalah seorang penjual ikan. Filipa sangat membantu keluarganya dengan mengambil air dan merawat sapi keluarga ketika dia tidak pergi ke sekolah. Saya mulai mengenal Filipa 7 tahun lalu ketika dia masih berusia 7 tahun. Ibu dia dan saudara perempuannya menulis 2 surat pertama kepada saya. Dia mulai menulis setelah itu, pertama dalam bahasa Filipina dan segera setelahnya dalam bahasa Inggris. Sekarang saya bisa membaca suratnya tanpa bantuan penerjemah. Kemajuannya menarik untuk dilihat, dan memang demikianlah seorang penulis surat yang baik dan setia. Meskipun miskin, Filipa tidak pernah mengeluh. Dia dan keluarganya sangat berterima kasih kepada saya atas sedikit yang saya lakukan. Mereka memiliki cinta yang berlimpah untuk Tuhan, untuk satu sama lain, dan untuk saya, bersama dengan jiwa yang memukau gunung. Yang paling menyentuh saya adalah ketika Filipa menulis, saya sangat mengasihi Anda, karena Anda mengasihi saya, meskipun saya miskin. Bagaimana bisa saya tidak melakukannya? Sungguh, hal yang baik bagi saya. Apa yang bisa lebih baik lagi? Lebih banyak anak tentu saja. Patriga berusia 13 tahun dari Polandia dan Muhammad seorang anak kecil dari Sierra Leone bergabung dengan keluarga saya 4 tahun yang lalu. Karena perang di negaranya, Muhammad hilang. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Dia tidak akan pernah dilupakan. Rose, seorang Indian Sikh kecil tampak seperti boneka perempuan saat pertama kali saya melihat fotonya. Dia pindah sebelum saya benar-benar mengenalnya. Saya hidup sendiri dan saya tidak bisa melakukan banyak hal yang orang lain lakukan. Tapi saya bisa menikmati dengan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan telah memberi saya kehormatan dan hak istimewa untuk melayani keluarga kecil saya. Ya Tuhan, Engkau adalah pencinta anak-anak. Letakkan cinta yang sama ini di hati saya, agar saya dapat menjangkau salah satu anak-anak-Mu. Amin. Kesaksian ini disampaikan oleh seorang yang bernama Therese Alain. Sebagaimana Therese Alain yang sangat mencintai anak-anak, demikian juga Tuhan. Kalau kita memperhatikan tadi Therese bahkan mengadopsi, mensponsori banyak anak-anak. Dan dia senang melakukan hal ini. Saudara, Yesus juga senang kepada anak-anak. Yesus suka untuk memberikan berkat kepada anak-anak. Sebab itu, ketika Tuhan izinkan kita memiliki anak, mari kita tunjukkan dengan penuh kasih sayang. Bahkan juga bukan hanya itu, kita juga dapat mengasihi anak-anak lain yang mungkin dititipkan juga pada orang lain, keluarga yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita.